Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Asrorina dengan NIM 2411111220031 dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi mengenai anatomi reproduksi. Baik, pertama-tama kita akan membahas mengenai organ reproduksi pria. Nah, pertama yaitu adalah testis. Testis ini adalah organ utama dalam sistem reproduksi pria yang mana memiliki dua fungsi utama, yaitu yang pertama adalah produksi sperma, yaitu sel kelamin jantan atau biasanya disebut spermatozoa. Nah, produksi sperma ini dengan cara spermatogenesis dan yang kedua yaitu produksi hormon testosteron. Nah, testis sendiri terdiri dari beberapa kompartemen yang mengandung tubulus seminiferus, tempat sperma diproduksi. Selain itu, testis juga memiliki sel-sel interstial yang menghasilkan hormon testosteron. Untuk letaknya, testis berada di dalam skrotum yang merupakan organ berugae atau artinya memiliki lipatan kulit, dengan fungsi untuk menjaga suhu testis agar spermatogenesis dapat tetap berlangsung. Jika suhu rendah atau suhu dingin, maka skrotum akan berkerut dan mendekat ke arah tubuh. Sedangkan jika suhu tinggi, maka skrotum akan mengendur. Baik, saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis secara singkat, yaitu adalah proses pembentukan sperma yang melibatkan beberapa tahap, dimulai dari spermatogonia atau sel germinal yang berkembang menjadi sperma matang. Nah, di dalam tubulus seminiferus inilah spermatogenesis akan terjadi. Kemudian, terdapat beberapa pintalan-pintalan tubulus seminiferus di dalam ruang testis yang biasanya disebut lobulus testis. Umumnya, satu testis akan mengandung sekitar 250 lobulus testis. Kemudian, untuk hormon, yaitu hormon testosteron, adalah hormon utama yang diproduksi oleh sel interstial atau biasanya disebut sel Leydig di testis. Nah, ini fungsinya untuk mengatur karakteristik seksual pria, seperti suara yang lebih berat, pertumbuhan rambut wajah dan tubuh, dan peningkatan massa otot. Selanjutnya, kita akan membahas epididymis. Jadi, epididymis ini adalah organ kelamin internal dalam pria berbentuk saluran berkelok-kelok yang letaknya di dalam skrotum namun masih di luar testis. Nah, epididymis ini bisa juga berbentuk seperti huruf C, yang mana berfungsi dalam pengangkutan, penyimpanan, dan pematangan pada sperma. Kemudian, untuk epididymis sendiri memiliki 3 bagian utama, yaitu kepala, tubuh, dan ekor. Untuk proses pematangan sperma berlangsung di seluruh bagian ketiga bagian tadi. Kemudian, sebelum memasuki epididymis, biasanya sperma itu tidak memiliki kemampuan untuk bergerak dan belum subur. Namun, setelah epididymis ini menjalankan fungsinya, sperma tersebut akan subur dan mampu bergerak walaupun belum sempurna. Nah, setelah dari epididymis, sperma akan masuk ke vas deferens, lalu sperma akan disalurkan menuju vesicula seminalis. Selanjutnya adalah vas deferens. Nah, vas deferens sendiri adalah saluran yang menghubungkan epididymis ke uretra. Sperma yang sudah matang bergerak kemudian ke vas deferens menuju uretra saat terjadinya ejakulasi. Nah, untuk vas deferens sendiri biasanya berbentuk tabung dan fungsinya untuk menyalurkan sperma ke vesicula seminalis. Selain itu juga sebagai tempat penampungan si sperma tadi. Nah, kemudian dalam proses pematangan dan penyimpanan sperma, vas deferens ini mendorong sperma dengan gerak peristaltik lambat menuju vesicula seminalis. Sedangkan saat ejakulasi, gerakan ini akan dilakukan secara cepat dan kuat sehingga sperma dapat dikeluarkan dengan pancaran yang jauh.
Kemudian, kita akan membahas mengenai vesicula seminalis, yaitu organ berupa saluran yang berbentuk tabung dengan jumlah sepasang di kanan maupun kirinya. Nah, untuk vesicula seminalis ini berfungsi sebagai sekresi cairan bersifat basa yang mengandung mukus, vitamin, fruktosa, protein enzim, dan prostaglandin. Yang mana si fruktosa ini berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma tersebut. Kemudian, biasanya cairan dari vesicula seminalis ini 60%-nya itu berasal dari volume semen. Nah, untuk vesicula seminalis ini akan menyatu dengan vas deferens dan kelenjar prostat agar membentuk saluran ejakulasi. Simpelnya adalah kelenjar seminal ini menghasilkan cairan yang fungsinya sebagai nutrisi dan pelindung bagi sperma. Kemudian, si cairan ini membantu sperma untuk tetap hidup selama perjalanan melalui saluran reproduksi wanita, yang mana fruktosanya tadi itu memberi energi bagi sperma untuk bergerak, serta zat-zatnya yang lainnya membantu meningkatkan pH untuk melindungi sperma dari lingkungan asam di vagina. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelenjar prostat. Jadi, kelenjar prostat ini berada di bawah kandung kemih dan berfungsi untuk mensekresikan cairan berwarna putih keabu-abuan yang sifatnya juga basa. Nah, untuk kelenjar prostat sendiri menghasilkan cairan yang sebagian besarnya itu mengandung enzim proteolitik, yang mana bertugas untuk membantu menjaga kelincahan sperma dan mengurangi kentalan cairan semen. Selain itu, fungsinya juga untuk meningkatkan kemampuan sperma bergerak dan untuk memfasilitasi perjalanan sperma menuju sel telur. Nah, cairan kelenjar prostat ini akan bersatu dengan cairan dari vesicula seminalis dan akan menjadi tempat hidup dan bergeraknya si sperma. Untuk cairan ini biasanya terdiri dari fosfolipid, asam sitrat yang fungsinya untuk menutrisi dan juga antikoagulan. Kemudian selanjutnya yaitu kelenjar bulboretra atau biasanya disebut kelenjar Cowperry. Nah, kelenjar ini jumlahnya itu sepasang dan fungsinya untuk menghasilkan cairan lendir juga bersifat basah ke dalam saluran ejakulasi. Nah, kelenjar ini terletak di bawah kelenjar prostat. Kemudian cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulboretra ini keluar sebelum terjadinya ejakulasi. Kemudian selanjutnya adalah penis, yang mana berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan urin dari tubuh, serta untuk penetrasi dalam hubungan seksual, atau simpelnya untuk menyalurkan semen ke organ reproduksi wanita. Penis sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu corpus cavernoseum dan corpus spongiosum, atau batang penis, kemudian glans atau kepala penis, dan frenulum atau mudahnya bagian sensitif di bagian bawah kepala penis. Kemudian, di dalam penis terdapat uretra, yaitu saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan sperma dari saluran reproduksi pria ke luar tubuh. Nah, uretra ini juga memiliki peran penting dalam ejakulasi. Untuk letaknya, yaitu persis dalam penis dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian prostat, bagian membranosa, dan bagian spongiosa. Selanjutnya, kita akan masuk pembahasan yaitu reproduksi eksternal wanita. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mons pubis atau mons veneris. Nah, untuk mons pubis sendiri adalah area seperti gundukan yang mana terletak di atas tulang pubis pada wanita. Tepatnya itu di atas vulva. Nah, untuk mons pubis ini biasanya terdiri dari jaringan lemak subkutan yang berfungsi untuk sebagai bantalan dan perlindungan bagi organ reproduksi internal. Contohnya itu rahim dan kandung kemih. Kemudian mons pubis ini biasanya dilapisi kulit yang lebih gelap dan memiliki rambut pubis yang mulai tumbuh pada masa pubertas. Untuk lapisan lemak di bawah kulit memberi bantalan pada tulang pubis yang mana berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi internal dan memberikan bantalan dari adanya tekanan atau benturan. Kemudian selain itu, area ini juga cukup sensitif terhadap rangsangan seksual. Nah, selanjutnya yaitu labium mayora.
Jadi labium mayora ini dua lipatan kulit besar yang letaknya itu di sisi luar atas vulva. Kemudian fungsinya itu untuk melindungi organ reproduksi internal seperti vagina, klitoris, dan uretra dari kotoran maupun infeksi. Biasanya labium mayora ini lebih besar dan lebih tebal dibandingkan dengan labium minora. Labium mayora ini juga memiliki lapisan lemak di bawah kulit yang mana sama untuk memberikan bantalan dan perlindungan. Kemudian di bagian luar labium mayora ini terdapat rambut, biasanya disebut rambut pubis, yang tumbuh setelah pubertas. Selain berfungsi untuk melindungi organ genital internal seperti vagina dan klitoris dari cedera dan infeksi, labium mayora juga memiliki peran dalam estetika tubuh dan dapat merespon rangsangan seksual yang karena memiliki banyak sekali saraf di dalamnya. Kemudian, kita masuk pembahasan yaitu labium minora. Jadi, untuk labium minora ini sama seperti labium mayora, namun lipatan kulitnya ini lebih kecil dan lebih tipis dan letaknya itu di dalam bagian labium mayora, yaitu tepatnya di sekitar vagina. Nah, untuk ukuran dan bentuk, labium minora ini lebih kecil, lebih lembut, dan tidak berbulu. Biasanya juga bervariasi dalam bentuk dan ukurannya, jadi tiap individu akan berbeda-beda. Nah, untuk warnanya sendiri biasanya juga bervariasi dari merah muda hingga kecoklatan, yang mana tergantung pada faktor genetik dan hormonal. Kemudian fungsinya itu untuk melindungi uretra dan vagina dari infeksi dengan membantu menjaga area genital tetap terlindungi dan lembab. Dan selain itu, labium minora juga kaya akan saraf, maka hal itu menjadikannya area yang sangat sensitif terhadap rangsangan seksual. Kemudian, kita masuk ke bagian klitoris. Jadi klitoris ini adalah organ terkecil yang sangat sensitif di depan bagian vulva, tepatnya itu di atas saluran vagina, di dalam lipatan labium minora. Nah, jadi klitoris ini berfungsi sebagai pusat utama rangsangan seksual pada wanita. Untuk bagian yang terlihat dari klitoris ini adalah glans klitoris, yang mana merupakan bagian paling sensitif dan letaknya itu di atas permukaan vagina. Nah, untuk glans ini juga dilindungi oleh lapisan kulit yang biasanya disebut kaput klitoris. Jadi, fungsi klitoris ini selain menjadi organ yang paling sensitif terhadap rangsangan seksual, nah, selama rangsangan fisik, klitoris ini juga akan membengkak dan menjadi lebih sensitif. Kemudian, stimulasi dari klitoris ini dapat menyebabkan orgasme pada wanita. Selanjutnya, untuk klitoris sendiri, simpelnya adalah hanya memiliki fungsi seksual, tidak terlibat dalam proses reproduksi seperti organ lainnya. Nah, meskipun ukurannya yang kecil, klitoris ini sebenarnya mengandung lebih dari 8.000 saraf. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reproduksi internal wanita. Pertama-tama, yaitu organ reproduksi wanita yang fungsinya untuk memproduksi sel telur atau biasanya kita dengar dengan ovum, mohon maaf, dan hormon seks yaitu hormon estrogen dan progesteron. Yaitu adalah untuk organ ovarium. Nah, jadi untuk ovarium sendiri letaknya itu di rongga perut di kedua sisi rahim atau uterus. Nah, untuk ukurannya biasanya sekitar sebesar biji kenari dan memiliki permukaan yang licin pada wanita berumur muda, namun seiring berjalannya atau bertambahnya usia, dia akan berkerut. Nah, ovarium sendiri menghasilkan sel telur yang dilepaskan selama ovulasi atau sekitar pertengahan siklus menstruasi. Kemudian selain itu, hormon yang diproduksi ovarium, yaitu hormon estrogen dan progesteron, akan mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan tubuh untuk ke fase kehamilan. Nah, maka dari itu, ovarium ini sangat berperan penting dalam fertilitas, kesehatan hormonal, dan siklus pada reproduksi wanita.
Selanjutnya kita masuk pada tuba Fallopi atau ovidal. Jadi oviduct ini adalah dua saluran panjang yang letaknya itu di kedua sisi uterus atau rahim. Tepatnya itu di dekat ovarium yang mana menghubungkan antara ovarium dan rahim. Nah, untuk tuba Fallopi sendiri memiliki bagian yang bentuknya itu seperti corong di dekat ovarium, biasanya disebut infundibulum. Selain itu juga biasanya sering terlihat seperti atau menyerupai tangan, yang mana bisa kita jabarkan memiliki fungsi untuk menangkap sel telur setelah ovulasi dan saluran yang lebih sempit menuju rahim. Kemudian tuba Fallopi ini memiliki epitelium bagian dalam saluran yang bersilia karena dengan gerakan silianya akan membantu mendorong ovum untuk bergerak menuju uterus. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama adalah untuk pembuahan. Biasanya terjadi di mana sperma tersebut bertemu dengan sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium. Kemudian, selain itu adalah untuk transportasi, yaitu setelah pembuahan, tuba Fallopi ini akan mengarahkan zigot. Zigot ini adalah sel telur yang setelah dibuahi, itu menuju ke rahim untuk implantasi dan perkembangan janin. Nah, kemudian kita masuk ke uterus atau biasanya lebih sering didengar dengan sebutan rahim. Nah, untuk rahim sendiri adalah organ yang bentuknya itu seperti buah pir terbalik yang letaknya di rongga panggul wanita. Kemudian di bagian bawah mengecil, ini disebutnya serviks. Nah, untuk uterus atau rahim ini terdiri dari tiga lapisan utama. Yang pertama itu endometrium. Jadi endometrium ini adalah lapisan dalam yang mengalami perubahan sepanjang siklus menstruasi dan tempat implantasi embrio jika terjadinya pembuahan. Jadi endometrium ini akan menebal menjelang ovulasi dan meluruh pada saat menstruasi. Kemudian di bagian tengahnya itu ada lapisan myometrium. Nah, lapisan ini adalah lapisan otot tebal yang mengelilingi rahim yang mana berkontraksi selama persalinan. Kemudian lapisan terluarnya adalah lapisan perimetrium yang berfungsi untuk melapisi si rahim atau uterus tadi. Nah, untuk fungsinya sendiri, jadi uterus atau rahim ini menyediakan tempat yang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan janin selama masa kehamilan. Kemudian selain itu juga berfungsi ketika siklus menstruasi. Jadi, ketika tidak terjadi pembuahan, endometrium ini akan luruh dan menyebabkan menstruasi, seperti penjelasan sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya yaitu vagina. Nah, vagina ini adalah saluran elastis yang menghubungkan antara rahim dengan organ luar. Letaknya itu di antara rahim, lebih tepatnya adalah leher rahim, yaitu serviks dan vulva. Dan juga merupakan akhir dari saluran reproduksi wanita. Dan untuk sebagian besar saluran vagina ini juga ditutupi oleh suatu selaput berpembuluh darah yang biasanya kita kenal dengan hymen. Jadi hymen ini sewaktu-waktu dapat robek akibat aktivitas fisik yang berat atau saat terjadi hubungan seksual. Kemudian vagina ini bisa meluas selama hubungan seksual atau proses persalinan. Dan untuk dinding vagina ini dilapisi oleh mukosa yang menghasilkan cairan untuk menjaga kelembapan dan melindungi dari adanya infeksi. Nah, untuk fungsinya sendiri, vagina akan menerima penis selama hubungan seksual dan memungkinkan masuknya sperma. Kemudian, vagina juga merupakan saluran yang dilalui oleh bayi saat terjadinya persalinan. Dan yang terakhir, vagina juga menjadi saluran keluar bagi darah menstruasi dari luruhnya uterus atau rahim tadi. Baik, mungkin sekian penjelasan materi reproduksi anatomi tadi. Untuk kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi,
maupun terdapat kesalahan dalam penggunaan kata, baik itu sengaja atau tidak sengaja, mohon dimaafkan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.